Sobat Kairos, renungan untuk kita hari ini tertulis di kitab Yosua pasal 3 ayat 5, demikian bunyinya. Kata Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Sobat Kairos, apa yang kita persiapkan ketika akan melakukan perjalanan? Kalau dulu orang akan mempersiapkan makanan dalam keranjang atau tupperware atau berbagai kotak. Kalau sekarang tinggal bawa handphone, mau makan, mau minum tidak capek-capek. Tinggal bayar pakai kris atau transfer, pakai rekening. Tapi tidak semua masalah dapat diatasi dengan kris atau transfer. Karena akan ada selalu kejadian yang tidak terprediksi atau kesulitan di luar batas kemampuan kita. Apabila kita akan melakukan perencanaan kerja, biasanya akan lebih dulu membuat rencana yang matang dan menyediakan dana. Sobat Kairos, nats ini adalah bagian dari berita perjalanan bangsa Israel yang akan menyeberangi sungai Yordan menuju tanah Kanaan. Mereka dipimpin oleh Yosua bersama tabut perjanjian Allah di depan yang diangkut oleh para imam. Mereka berjalan diatur sedemikian rupa. Tabut perjanjian di depan dan mereka akan berjalan di belakang dengan jarak kira-kira 2000 hasta atau setara dengan 914 meter. Mereka tidak boleh mendahuluinya karena jalan yang hendak dilalui itu benar-benar asing dan belum pernah dilalui mereka. Fokus bangsa Israel harus pada Tuhan yang menuntun mereka melalui tabut perjanjian, bukan kepada bangsa-bangsa Kanaan. Allah hadir melalui tabut perjanjian yang menyertai perjalanan mereka. Maka Yosua berkata, kuduskanlah dirimu. Dengan cara apa bangsa Israel menguduskan diri? Sesuai kitab Keluaran 35 ayat 1-3, mereka harus membersihkan tubuh, mencuci pakaian dan mengenakan yang baru. Dengan menguduskan diri mereka akan menerima janji Allah. Mereka akan melihat perbuatan yang ajaib. Sobat Kairos, sesungguhnya mereka akan menghadapi masalah besar saat mereka menyeberangi sungai Yordan yang meluap, tetapi Allah membelah sungai Yordan supaya bisa mereka lewati. Sama seperti Allah membawa bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa melewati Teberau, demikianlah Allah membawa mereka dengan selamat. Ada harga yang harus dibayar oleh bangsa Israel sebagai persiapan mereka untuk menerima mujizat, yaitu dengan menguduskan diri mereka. Sobat Kairos, nats ini bergema untuk kita semua. Ketika kita akan memulai pekerjaan yang baru atau akan berusaha yang baru, kita juga diajak untuk melihat mujizat Allah. Tetapi terlebih dahulu, kuduskanlah dirimu. Kuduskanlah bukan tanpa dosa, melainkan terpisah atau tidak bercampur dengan yang lain, dipisahkan menjadi milik Allah. Kekudusan adalah karakter Allah. Tuhan menginginkan kita kudus, tapi bukan mengisolasi atau eksklusif, tetapi memisahkan diri dari kejahatan atau dosa dan berpaut hanya kepada Tuhan dan kebenarannya. Berani tampil beda. Paulus mengatakan jangan menjadi sama dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2. Maka mulailah pekerjaan dalam kekudusan. Atur strategi dengan benar, dengan cara yang benar, dana yang benar. Jangan sikut teman, jangan rugikan orang lain. Tuhan Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan padamu. Matius 6 ayat 33. Sobat Kairos, banyak impian yang sedang kita bangun ke depan, tetapi terhambat oleh berbagai hal. Kita memohon kepada Allah untuk memberikan tanda keajaiban di tengah-tengah pergumulan atau kesulitan kita. Tetapi perlu kita ingat, pastikan dahulu bahwa hati kita murni dan keinginan-keinginan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kita akan menerima berbagai hal-hal ajaib ke depannya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.